Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah 282 yang berbicara tentang masalah utang piutang ya. Baik, kita akan coba buka dulu bersama-sama surah Al-Baqarah. Secara umum kita baca, kemudian insya Allah terjemahannya, baru kita masuk ke tafsirnya. Dan apapun yang berhubungan dengan hukum-hukum yang perlu dibahas pada kesempatan itu. Baik teman-teman sekalian, Al-Baqarah 282 bunyinya. Silakan dibuka di aplikasi handphonenya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى عجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ayat ini teman-teman memang cukup panjang, bahkan termasuk ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya. Kalau Anda lihat mushaf itu bisa 1,5 lembar sendiri ya, ayat ini. Jadi memang cukup panjang dan saya akan baca terjemahannya. Hai orang-orang beriman. Jadi memang yang diajak bicara oleh Allah SWT adalah orang-orang beriman di sini. Apabila kamu bermuamalah, transaksi, interaksi, tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Data yang benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, menulis, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. 2 orang laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi, percaya. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lain mengingatkannya. Maksudnya dari saksi wanitanya tadi. Ataupun 2 orang saksi, kalau satu lupa yang satu mengingatkan. Jadi 1 laki-laki memang 2 saksi perempuan gantinya ya. Lalu dikatakan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. Males, ya, tidak mau menulisnya. Baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Waktu yang disepakati. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalah itu
Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Kalau langsung transaksi jual beli, selesai. Ya. Tapi kalau utang piutang, tadi disuruh tulis. Jika kamu tidak menulisnya, maksudnya tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menulisnya, kalau tunai. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Artinya kalau menyembunyikan, merekayasa dan segala macam. Dan bertakwalah kepada Allah, maksudnya takutlah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Artinya kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepadamu, memberikan kepadamu ilmu. Ayat ini teman-teman sekalian tentu dibahas oleh para ulama tafsir ya, panjang lebar tentang masalah ayat ini karena ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Yang pertama sekali yang kita bisa nukil adalah perkataan Ibnu Ashur rahimahullah dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, mengatakan ada dua kemungkinan dari tafsir ini. Yang pertama adalah catatan yang ditulis oleh dua pihak yang saling berutang, atau salah satu di antara keduanya sebagai bukti jika terjadi pengingkaran. Serta catatan dari pihak ketiga sekaligus sebagai saksi apabila kedua pihak memang tidak bisa mencatat. Dan inilah yang banyak terjadi pada saat turunnya ayat di mana kondisi bangsa Arab belum akrab dengan tulisan atau dunia tulisan. Jadi beliau mengatakan makna menulis ini bisa dua. Dua orang yang saling utang piutang, mereka tulis tanda tangan selesai. Atau memang ada orang ketiga, ya sekarang mungkin seperti notaris ya, yang menulis itu. Ya, walaupun di sini bangsa Arab dulu karena mereka tidak tahu menulis maka dibantu oleh orang ketiga yang bisa menulis. Atau sekarang kalau kita lembaga resmi yang menulis itu, walaupun keduanya bisa menulis, yang disahkan secara pemerintah, seperti itu kurang lebih. At-Tabari berkata, berkaitan dengan wajib tidaknya mencatat jumlah nominal dalam transaksi utang piutang. Beliau mengatakan dalam tafsir yang masyhur Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, menyebutkan dua perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan adanya kewajiban mencatat utang baik nominalnya besar maupun sedikit untuk menghindari keraguan-raguan, sebagaimana dikutip dalam riwayat Ad-Dahhak, Ibnu Duraish dan Qatadah. Ini tentu ulama-ulama salaf dulu ya. Bagaimana mereka mengatakan hukumnya ya wajib. Adanya kewajiban mencatat utang, baik kecil maupun besar, selama dia jatuh tempo. Ya, gitu. Kewajiban ini menurut Imam Qurtubi juga disebabkan agar tidak terjadi pengingkaran antara kedua belah pihak jika saling lupa di kemudian hari. Namun pada jual beli kontan tidak diwajibkan pencatatan agar proses transaksi lebih cepat dan mudah. Ya, orang kayak belanja di pasar, beli ayam, beli tempe, beli ini. Susah kalau mau pakai tulis menulis gitu kan. Walaupun sekarang ada juga yang pakai nota kalau swalayan, toko-toko besar segala macam. Itu lebih bagus itu. Tapi ada beberapa jenis transaksi nggak bisa lagi pakai begitu. Orang beli kerupuk, beli gorengan di pinggir jalan, ya orang udah selesai transaksi. Yang penting dia kontan gitu kan. Adapun pendapat kedua mengatakan, kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, tidak diwajibkan mencatat utang dengan mengutip riwayat Asy-Syu'bi. Ini nama orang Asy-Syu'bi ya. Hal itu dikarenakan ayat setelahnya yang artinya jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Ada potongan ayat tadi berbunyi begitu. Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah utangnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan rukhsah atas atau keringanan untuk tidak adanya kewajiban pencatatan utang. Dengan syarat kedua belah pihak saling menjaga amanah utang. Jadi dua pendapat. Yang pertama kata Imam Qurtubi mewajibkan catat utang piutang, yang kedua mengatakan tidak wajib. Ya. Sementara pendapat mayoritas ulama, jumhur, ya, menyimpulkan bahwa pencatatan anggaran utang baik sedikit maupun banyak dihukumi sunnah atau bahasa Arabnya nadab. Ya. Jika kedua pihak saling amanah dan orang yang diutangi juga dapat dipercaya. Jadi sunnah saja gitu. Misal adik kakak utang piutang, ya. Maka dia saling percaya atau sahabat sama sahabatnya, ya, sudah dari kecil bersama-sama, gitu kan. Itu dianggap ya tidak perlu dicatat. Ini sunnah, tapi kalau dicatat lebih baik.
Ini pendapat jumhur ulama. Karena kalau kita mengikuti pendapat tadi Ad-Dahhak, Ibnu Juraij, ya, Qatadah, ini mereka mengatakan kewajiban berarti berdosa kalau tidak ditulis. Tapi jumhur ulama lebih dominan mengatakan pendapat yang tidak wajib atau sunnah. Artinya berpahala kalau kita menulis. Namun ada syarat diberikan, jika orang yang diberi utang diduga kurang dapat dipercaya, maka hukumnya wajib. Jumhur ulama mengatakan sunnah kalau saling percaya. Kita tahu orang ini jujur. Gitu. Tapi kalau kita ragu, kita nggak kenal orang ini, baru dikenal berapa hari, baru berapa bulan, khawatir nanti mungkin ahli waris nanti pungkiri kalau dia meninggal apa segala macam, maka wajib ditulis kalau sudah muncul keraguan. Hal demikian dikarenakan agar tidak adanya kesalahan dan keliruan dengan jumlah dan nominal barang utang sebab lupa. Sehingga lebih dianjurkan untuk dicatat. Dan ini berhubungan dengan pendapat yang diangkat oleh Imam Qurtubi rahimahullah, berhubungan dengan masalah apakah wajib ditulis atau sunnah. Jadi saya simpulkan kembali, yang pertama Ad-Dahhak, ya, Qatadah dan juga Ibnu Juraij mengatakan bahwasanya wajib, kecil atau besar. Ya, semua jenis utang piutang dicatat, bahkan transaksi pun masuk dalamnya. Kalau jumhur ulama tadi lebih dominan mengatakan sunnah, jika keduanya bisa saling percaya. Ya, seperti Anda sekarang kan masuk di restoran, ya. Anda masuk restoran, kalau yang transaksi kita bicara bukan utang piutang, tapi Anda masuk restoran, Anda makan duluan. Ya, karena restoran begitu, ya. Kayak di tempat kami misalnya, di restoran itu orang pesan dulu, setelah dia pesan, maka dia bayar setelah makan, ya kan? Maka kita percaya bahwasanya konsumen akan bayar. Kita nggak perlu memastikan nanti bayar ya kalau keluar. Orang udah tahu itu, misal itu contohnya saja gitu. Maka perlu kita garis bawah juga tambahannya, apakah perlu saksi dalam utang piutang? Al-Quran tadi sudah menjelaskan masalah itu, ya. Sebagaimana Allah sebutkan, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Gunakanlah dua saksi dari laki-laki kalian, ya. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tarduna min asy-syuhada'i an tadilla ihdahum fa tudzakkira ihdahum al-ukhra. Kalau laki-laki tidak ada kecuali satu, maka yang satu lagi laki-laki bisa diganti dengan dua perempuan, yang tujuannya kalau yang satu lupa, perempuan itu bisa dibantu oleh perempuan yang lainnya atau yang satunya lagi. Selain dianjurkan membuat catatan, ya, juga saksi dianjurkan ada dari ayat ini dalam utang piutang. Saksi juga dapat berupa kehadiran pihak ketiga dalam rangka menyaksikan transaksi utang piutang serta menguatkan kepercayaan terkait masalah uang dan harta. Tinggal masalah teman-teman ulama berbeda pendapat tentang kewajiban mendatangkan saksi. Kalau tadi kan sudah kita jelaskan masalah tulis menulisnya. Kesimpulannya jumhur ulama lebih cenderung kepada sunnah. Sekarang datangkan saksi, wajib atau tidak gitu. Menurut jumhur salaf, wajib mendatangkan saksi. Sedangkan menurut para ahli fikih modern hukumnya nadab atau sunnah. Atau sunnah, ya, seperti Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Jadi artinya keempat imam pun mazhab yang sudah masyhur yang kita pegangi pendapat-pendapat beliau-beliau rahimahumullah mengatakan saksi mirip juga dengan tulisan tadi, hukumnya sunnah. Imam Qurtubi dan Imam Al-Jassas juga mengatakan dalam tafsir ahkam keduanya bahwasanya pendapat yang sahih adalah tentang kesunnahan menghadirkan saksi sebagai suatu kehati-hatian. Ya. Jadi artinya kalau kita tulis menulis nih utang piutang, si fulan, si A sama si B saling utang piutang, si fulan memiliki piutang atau mengutangkan uang atau mengutangkan benda, kemudian si B yang utang ya. Nah, di sini bisa ditulis. Dan ini sunnah yang sangat baik untuk dilakukan kalau keduanya menulis. Bisa keduanya menulis atau datangkan orang ketiga, pihak ketiga. Ya, kalau kita sudah katakan seperti teman-teman kita di notaris, ya, mereka bisa melakukan itu. Kemudian saksinya, apakah harus ada saksi di sini? Jawabannya tentu juga ada anjuran untuk saksi dalam Al-Quran. Cuma beda pendapat ulama tentang masalah wajib atau sunnahnya. Dan Imam Madhab 4 sudah sepakat mengatakan itu adalah sunnah mendatangkan saksi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya juga, masih dalam tafsir bedahan
ayat 282 Al-Baqarah ini, apakah perlu ada barang jaminan kalau seandainya terjadi utang piutang? Tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh pemilik piutang atau ada barang yang dijadikan sebagai jaminan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatuhu wa yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahada wa ma yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Maka hendaklah ada barang tanggungan tadi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah atau utangnya walaupun dia tidak memberikan barang jaminan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini teman-teman sekalian, yang digarisbawahi adalah setelah menjelaskan perlu adanya saksi dan catatan tadi, ya, dua-duanya sunnah hukumnya. Dalam transaksi utang piutang, Allah juga memberikan solusi jika kedua belah pihak tidak mampu mendatangkannya. Jadi nggak ada saksi atau nggak ada juga tulisan. Maka yang bisa adalah solusinya mendatangkan, ya, barang jaminan. Solusi adalah orang yang memberi utang atau da'in yang berutang dapat meminta, orang yang mengutangkan, pemilik piutang ya, bisa meminta barang gadai atau rahan sebagai jaminan pelunasan utang. Jadi misalnya kamu utang sampai akhir bulan, tapi apa jaminannya? Oh, jaminannya surat mobil saya ini, surat rumah saya ini misalnya. Jika dikhawatirkan ada kemungkinan tidak amanah dari pihak madyun, orang yang utang. Namun jika kedua belah pihak saling percaya, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Jadi kita ambil kesimpulan juga di sini, bahwasanya jaminan pun itu hukumnya kalau diragukan, baru kita minta jaminan. Tapi kalau kita nggak ragu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memintakan kita untuk atau memaksakan kita untuk mendatangkan jaminan. Apalagi memang orang yang sedang mau utang ini nggak punya apa-apa. Apa yang dia bisa jaminkan? Yang perlu diingat bahwasanya status barang gadai ini bukan berarti langsung spontan sebagai pembayar utang. Tetap kembali kepada akad, gitu kan? Kalau jatuh tempo, misalnya utang awal Januari akan dibayar akhir Februari dengan jaminan surat ini dan itu. Ternyata setelah berjalan sampai Februari, pemilik utang tidak bisa membayar. Maka di sini tentu pemilik piutang punya opsi, punya pilihan. Dia bisa memberikan tenggang waktu, atau kalau orang itu susah, dia halalkan. Dan ini jauh lebih utama tentunya, nanti kan kita bahas tentang keutamaan itu insya Allah. Atau dia bisa menjual barang gadaian tadi. Misal contoh utangnya 10 juta rupiah. Barang gadaiannya nilainya 20 juta rupiah. Setelah jatuh tempo, pemilik utang nggak bisa membayar 10 juta itu. Misalnya jaminannya adalah motor. Dijuallah motor itu 20 juta oleh pemilik piutang. Kemudian setelah dia jual, dia membayar, dia mengambil hak dia yang 10 juta. 10 jutanya dikembalikan kepada pemilik barang gadai tadi. Jadi tidak boleh seperti sering terjadi di negara kita, di sebagian masyarakat kita, mereka tidak lakukan itu. Mereka malah mereka malah melakukan hal-hal yang menyita langsung. Misalnya utangnya 100 juta, tapi yang dijamin adalah ruko, nilainya 600 juta. Ya dianggap hangus ruko itu. Dan ini tidak boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kullu ya qardin jarra manfa'atun fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap pinjaman atau utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah salah satu dari bentuk riba. Jadi tidak boleh, bahkan jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan. Misalnya yang dijaminkan adalah mobil. Nah mumpung digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan dalam masa utang,
misalnya 2 bulan, maka direntalkan, lalu diambil manfaatnya, ini tidak boleh. Ya, kecuali memang pemilik jaminan itu membolehkan, misalnya selama mobil saya ini saya jadikan sebagai jaminan 2 bulan saya utang, silakan kalau mau dipakai, diambil manfaat darinya, itu boleh. Ya, tapi ingat, kalau Anda sudah membuka pintu mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan, berarti semua konsekuensi kerugian dari barang itu Anda yang tanggung. Misal contoh, Anda rentalkan mobil itu, ternyata mobil itu tabrakan. Yang tadinya waktu pertama dijaminkan masih utuh. Sekarang Anda mau ambil manfaat darinya dan sudah Anda izin dari pemilik mobil dan diizinkan. Sekarang tabrakan, yang tanggung adalah Anda resikonya. Gitu kan? Tapi kalau Anda tidak mengambil manfaat dari kendaraan tersebut, misalnya jaminan itu Anda taruh di dalam garasi, tiba-tiba rubuh atap rumah, atap garasi, dan itu dibuktikan memang bukan disengaja. Nggak ada kewajiban dia membayar, karena ini cuma jaminan, dia nggak bisa buat apa-apa di situ. Contoh. Jadi dengan demikian, urusan utang piutang merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim karena menyangkut hubungan muamalah dengan sesama. Imam Asy-Sya'rani mengatakan dalam tafsirnya bahwa pengadaan saksi pihak ketiga maupun dianjurkan adanya pencatatan utang. Jadi walaupun ada saksi, anjurannya tetap ada catatan untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka menghilangkan kesulitan hambanya. Dan kalau mau seseorang lebih tepat lagi, maka dia lakukan ketiga hal digabungkan. Mencatat transaksi jual belinya, karena tadi dikatakan sunnah. Kemudian yang kedua datangkan saksi, yang ketiga ya, menerima jaminan kalau khawatir. Itu bisa saja. Tapi sekali lagi tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita semua kalau seandainya saling percaya, boleh tidak menulis. Saling percaya boleh tidak datangkan saksi, saling percaya boleh tidak mendatangkan jaminan. Ini semua adalah pilihan, tapi ini hukum dalam Al-Qur'an. Jadi jauh lebih baik kalau kita amalkan tentunya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba masuk sekarang ke poin lain, yaitu tentang masalah utang piutang ini. Ya, ini perlu kita kasih gambaran secara keimanan teman-teman sekalian. Ya, ini perlu sekali. Yang pertama saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, bagi orang yang mau berutang, pastikan teman-teman Anda utang itu di saat memang Anda tidak ada kemampuan dan kebutuhan mendesak. Ini poin pertama dulu, karena ini penting sekali. Jangan pernah Anda buka pintu utang selama Anda masih mampu. Karena kalau Anda buka pintu utang, kemudian Anda mampu membayarnya lalu Anda sengaja menundanya, masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Matlul ghani dzulm." Menunda pembayaran orang yang mampu kezaliman. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar dalam kitab Al-Kabair beliau. Dan juga sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Man faraka ruhul jasad." Ya. "Wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah minal kibari." Minal kibiri. Kemudian wal gululi wad dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal. Sombong, kemudian khianat, kemudian utang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2412 dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Jadi harusnya teman-teman sekalian, dia harus perhatikan baik-baik. Kalau dia mau utang, dia lihat betul-betul kebutuhannya. Dan dia utang itu dalam kondisi memang dia butuh, bukan tidak butuh. Karena sekarang kan banyak kayak kartu-kartu ke fasilitas diberikan justru kepada orang-orang kaya untuk berhutang. Ya, walaupun misalnya utang itu bisa dia mampu bayar, gitu kan. Tapi membuka pintu utang bagi orang mampu ini jadi tanda tanya. Karena akan jadi masalah buat dia itu. Apalagi kalau sampai utangnya tidak tertulis, ya. Ini berbahaya sekali. Karena akan ada konsekuensi tadi. Kalau dia punya utang dan tidak terbayarkan oleh ahli warisnya, apalagi dengan kondisi mereka tidak tahu, ini bisa tidak masuk surga. Dan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah juga dan disahihkan oleh Syekh Albani di nomor 2414. Sabda Nabi SAW, "Man mata wa alihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanati laisa thumma dinarun wala dirham." Artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham,
Maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Ya. Jadi ini ada ancaman. Oleh karena itu harus hati-hati. Hadis yang lebih tegas lagi daripada itu hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, yang berbunyi, kata Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Hingga dia melunasinya, gitu kan. Jadi ini hal yang luar biasa gitu. Kalau ada orang utang dan dia memang dasarnya dari awal tidak niat mau membayar, jadi ini masuk dalam hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Jadi kalau Anda mau utang, betul-betul Anda butuh. Karena orang mampu tidak dianjurkan punya utang. Bahkan kalau dia sengaja nunda pembayaran bisa masuk dalam dosa. Yang kedua teman-teman sekalian, orang kalau utang dan dari awal niat tidak mau bayar. Oleh karena itu poin kedua ini harusnya niat membayar. Yang pertama butuh. Yang kedua harus niat membayar. Kalau Anda tidak niat membayar, maka Anda dikategorikan sebagai seorang pencuri. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2410 ya, dan dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah, ayyuma rajulin yudayyinu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sarikan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Ya. Nah, ini luar biasa ancamannya. Kalau di dunia saja pencuri 3 dirham bisa dipotong tangannya, apalagi kalau sampai di akhirat, ya, akan lebih berat hukumannya gitu. Ibnu Majah menyebutkan hadis ini di bab judulnya, bab barang siapa yang berhutang dan berniat tidak ingin melunasinya. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lain yang mendukung riwayat ini, yang bunyinya dari Nabi SAW, man akhada amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 18 dan Ibnu Majah nomor 2411. Jadi hal ini termasuk yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang utang dan tidak mau membayar. Bahkan teman-teman sekalian, di zaman Nabi SAW, orang yang meninggal punya utang, beliau nggak mau sholati. Dinukil dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang terkenal gitu, dengan keterampilan perangnya, ya, kecepatan larinya radhiyallahu anhu yang luar biasa gitu. Beliau berkata, kami duduk di sisi Nabi SAW, lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka mengatakan, tidak. Lalu beliau SAW menyolati sholat jenazah atau mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sholatkanlah dia. Lalu beliau bertanya lagi, apakah dia memiliki utang? Mereka para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maksudnya untuk bayar utangnya. Lantas mereka para sahabat mengatakan, ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut karena utangnya bisa dibayar dengan itu. Lalu kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Lalu para sahabat berkata, solatkanlah dia wahai Rasulullah. Maka beliau SAW berkata, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, apakah dia punya utang? Mereka mengatakan, iya. Maka para sahabat mengatakan, para Nabi SAW mengatakan, apakah dia punya sesuatu? Mereka mengatakan tidak. Lalu beliau mengatakan, ya, maaf, begini riwayatnya, mereka para sahabat, Nabi SAW mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Kata para sahabat, tidak ada. Nggak ada harta yang ditinggalkan. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, solatkanlah sahabat kalian nih. Karena tidak ada warisannya bisa dipakai bayar utangnya gitu. Nabi SAW tidak mau sholati. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, sholatkanlah dia biar aku saja menanggung utangnya. Kemudian beliau pun mensolatinya. Hadis riwayat Bukhari di nomor 2289. Ya.
Jadi luar biasa sampai Nabi SAW waktu kalau mau sholat tanya dulu ada utangnya nggak? Kalau dibilang ada, Nabi tanya lagi, ada yang tinggalin harta nggak? Dan itu sahabat seakan-akan Nabi suruh sebutin. Karena mereka sebutin ada 3 dinar, ada 3 dirham. Artinya seimbang untuk bayar utangnya. Walaupun dia tidak tinggalkan warisan. Maka Nabi SAW sholat. Tapi kalau ternyata tidak ada, beliau tidak sholat. Beliau suruh orang lain sholat. Dan ini teman-teman diambil pelajaran kata sebagian ulama bahwasanya yang tidak mensolatinya adalah para ulama. Tapi orang-orang awam boleh mensolatinya. Karena Nabi SAW suruh para sahabat untuk mensolatinya. Juga orang yang meninggal punya utang, ya, ini walaupun dia mati syahid teman-teman, diampuni dosanya semuanya kecuali utang itu. Dinukil dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yukfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain." Semua dosa yang orang mati syahid semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Ya. Oleh karena itu seseorang hendaklah berpikir, mampu nggak saya membayar utang ini? Ya, kalau berutang, apakah saya perlu? Dan yang tidak kalah penting adalah dia harus ya berusaha untuk niat mengembalikannya. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, siapa yang berutang dia niat membayarnya, maka Allah akan memudahkan dia untuk membayarnya. Nah, jadi ini poin penting yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita agar membaca doa di setiap tahiyat akhir ya. Di antara doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana yad'u sallallahu alaihi wasallam fi sholati wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Faqala lahu qail ma akthara ma tasta'idhu ya Rasulullah minal maghram. Qala inna rajula idza gurima haddatha wa fakadzaba wa wa'ada fa akhlaf. Nabi SAW seringkali dalam sholatnya sebelum salam selalu menitipkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang atau terlilit utang. Lalu ada yang berkata kepada beliau, kenapa anda sering sekali? Atau Aisyah berkata, Ummul Mukminin, ya, beliau mengatakan, kenapa anda banyak sekali berdoa tentang berlindung dari utang ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jika orang berhutang, ya, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Dan jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397. Artinya kalau betul-betul bukan darurat, tidak usah utang. Karena akan membuka pintu-pintu, dan ini salah satu sifatnya orang munafik. Ya. Al-Muhallab mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal itu adalah doa Nabi SAW ketika berlindung dari utang, dan utang sendiri dapat mengantar pada dusta. Syarah Ibnu Battal disebutkan jadi 12 halaman 37. Ya. Adapun utang Nabi SAW yang beliau berlindung darinya ada 3 bentuk utang. Yang pertama, utang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan dia tidak memiliki jalan keluar untuk melunasi utang tersebut. Dia utang untuk berzina, minum khamar, ini jelas mutlak. Tidak boleh berutang. Nabi SAW berlindung. Ya. Kemudian yang kedua, berutang bukan pada hal yang terlarang, namun dia tidak memiliki cara untuk melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta saudaranya. Ya. Lebih baik dia minta bantuan, tidak usah utang. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu, dia tidak bisa makan, dia bilang bantu saya. Jangan dia utang karena dia tidak tahu bayar. Dia tidak tahu sumbernya. Ya, yang boleh orang utang kalau dia tahu ada sumbernya. Misalnya dia mau akikahin anaknya, kebetulan anaknya lahir di pertengahan bulan, dia tahu di akhir bulan dia akan terima gaji dan mampu untuk membayar daging atau kambing akikah yang disembelih, maka dia utang sama temannya, dia tulis surat kalau dia utang dan akan dipotong dari gajinya pada akhir bulan ini misalnya. Nah itu berbeda gitu kan. Kemudian yang ketiga, berutang namun dia berniat tidak akan melunasinya. Orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada Rabb-nya. Orang-orang semacam inilah yang apabila berhutang lalu berjanji ingin melunasinya, namun dia mengingkari janji tersebut. Dan orang semacam ini yang ketika berkata akan berdusta. Otomatis itu. Ya. Jadi utang boleh, tapi pada saat memang butuh sekali dan terdesak. Ya. Lalu kemudian dia tahu sumber dia mengembalikannya. Kemudian yang kedua adalah dia
niat untuk membayarnya. Ya, dia niat untuk membayarnya supaya dia tidak ada masalah di situ nanti. Karena dalam hadis tadi kan siapa yang niat ingin membayar maka Allah akan memudahkan dia membayarnya, gitu kan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid di halaman 57, dia mengatakan Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Nah, dibenci sama orang. Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa hidup tanpa utang? Bisa. Anda pertama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Anda ingat hadis Nabi SAW, hadis sahih. Ya, riwayat Bukhari, seingat saya hadis ini riwayat Bukhari. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar, kembali sore hari sudah dalam kondisi kenyang. Burung saja Allah kasih rezeki, apalagi kita. Ya. Jadi jangan terbelenggu, karena saya lihat ada banyak generasi muda muslim sekarang ini, mereka selalu berpikir, tidak mungkin kita bisa berkembang besar menjadi seorang pengusaha dan segala macam, kecuali harus utang. Ada seorang ikhwah pernah di sebelah saya itu membaca buku tentang seorang pengusaha dari Jepang atau dari Korea, ya. Seingat saya dari Jepang. Kemudian dalam bukunya itu dia mengatakan Anda tidak akan mungkin kaya, seingat saya gitu ya. Anda tidak mungkin kaya kecuali Anda harus membuka pintu utang. Maka dia dengan semangat, sempat di sebelah saya dia ngomong, oh kalau gitu kita nggak boleh, takut untuk berutang. Terus saya luruskan gitu kan. Tentang masalah itu pemikiran orang-orang non-muslim, kapitalis. Makanya mereka selalu berpikir memulai utang. Dan utang ini tidak harus dari sumber yang halal. Dari uang riba, dari segala macam terserah gitu. Nah, ini masalah ya dalam Islam, tidak boleh. Kalau Anda betul-betul tidak mampu, jangan berutang. Minta bantuan tidak masalah. Karena boleh membuka pintu, minta bantuan kalau memang Anda tidak mampu. Anda tidak bisa lagi, mau dari mana? Anak sakit, kita mau makan nggak bisa, apalah kebutuhan mendesak memang nggak bisa gitu. Minta bantu. Tawarkan kepada mereka supaya dapat pahala. Dan ini Nabi SAW berlindung padanya, maka oleh karena itu kita juga usahakan selalu berlindung dengan dua ini ya. Ibnu Majah juga menyebutkan dalam sunannya membawakan dalam bab siapa saja yang memiliki utang dan dia berniat melunasinya. Lalu beliau membawakan hadits Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Bunyinya ya. Kanat tadaan ya saya ini karena panjang saya baca saya dari Maimunah beliau pernah berutang ya. Kanat tadana dainan faqala laha ba'du ahliha. Jadi ini Maimunah pernah berutang lalu kemudian dia diingatkan oleh beberapa kerabatnya. Mereka berkata la taf'ali, jangan lakukan, wa ankara dzalika 'alaiha. Lalu mereka memungkiri itu terhadap Maimunah. Jangan, enggak usah gitu. Qalat bala inni sami'tu nabiyya sallallahu ini sami'tu nabiyya wa khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia bilang saya akan utang. Karena saya mendengar nabiku dan kekasihku, karena beliau adalah istri Nabi SAW, mengucapkan, ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allah anhu fid dunya. Ya, maaf tadi saya bilang saya nggak baca bahasa Arab, tapi saya pikir karena memang dalam bahasa Arab saya terjemahkan, maka lebih baik saya baca supaya saya juga teringat pada saat menerjemahkan gitu ya. Maka Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha berkata, saya akan utang karena beliau tahu kebutuhannya dan beliau tahu niatnya mau membayar. Maka beliau mengatakan karena nabiku dan kekasihku sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW mengatakan jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2399 dan Syekh Albani memasukkan dalam hadis yang sahih. Ya. Juga dari Ja'far, Abdullah bin Ja'far, ya. Beliau berkata bahwasanya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Inna Allaha ma'adda ini hatta yaqdiya dainah ma lam yakun fi ma yakrah Allah. Allah akan bersama atau dalam kurung memberikan pertolongan maksudnya, memberikan pertolongan kepada orang yang berutang yang niat ingin melunasi utangnya sampai dia melunasi utangnya tersebut selama utang tersebut bukan yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi tadi ini dalil menguatkan hadis Ibnu Majah nomor 2400 dan Syekh Albani mensahihkannya, menguatkan tadi kalau ada orang yang mau utang tapi dia niat membayar dan dia butuh, ya, itu Allah mudahkan dia. Dan bagi orang yang coba memudahkan untuk membayar utang, ini teman-teman sekalian manfaatnya besar sekali.
Nabi SAW memasukkan dia adalah termasuk umat terbaik dari umat Islam. Kalau memang dia betul-betul niat menggunakan fasilitas orang, lalu kemudian dia dia menunaikan ya, seperti utang. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis Bukhari nomor 2393, Inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Yang paling baik membayar utangnya. Jadi ini luar biasa gitu. Ya, bagaimana peringatan yang luar biasa gitu. Kemudian teman-teman sekalian, ada sebagian orang kadang-kadang menyalahgunakan poin. Mereka mengatakan begini, kan ada keutamaannya, misalnya Anda jadi pemilik piutang, Anda utangkan kepada orang. Dan setelah Anda utangkan, dia menunggangi keadaan itu. Dia mengatakan misalnya, ada keutamaannya loh kalau memberikan kesempatan orang untuk untuk berhutang ya. Karena ada banyak keutamaan orang yang mengutangkan orang lain ya. Gitu. Maka dia tunggangi itu. Seperti misalnya hadis Nabi SAW ya. Siapa yang mengutangkan saudaranya ya, maka atau membebaskannya ya, atau memaafkannya, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Kadang-kadang digunakan ini sebagai hujjah teman-teman sekalian, supaya membenarkan ya, supaya dia tidak perlu ditagih lah istilahnya, seperti itu ya. Dan ini keliru, ini fatal sekali, ini gagal faham ini ya. Tidak boleh sama sekali ada bahasa-bahasa seperti itu ya. Jadi bahasa yang paling tepat adalah harusnya dia mengingat bagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadis bahwasanya siapa yang punya utang ya, man mata wa alaihi dinarun aw dirham qudiya min hasanati laisa thamma dinarun wala dirham. Siapa yang meninggal sementara dia masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat. Ini harus selalu terngiang-ngiang dengan dia ya. Jangan sampai dia menganggap remeh tentang masalah utang itu. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui teman-teman sekalian tentang masalah utang ya. Orang ini niatnya seperti apa. Baik. Ada juga teman-teman sekalian beberapa dalil ya yang menjelaskan tentang masalah keutamaan orang yang berhutang ya. Seperti misalnya hadits Ibnu Majah nomor 2430 yang dimana Nabi SAW bersabda, "Ma'min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak 2 kali. 2 kali berturut-turut dia utangkan, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti bersedekah 1 kali. Misalnya Anda utangkan sejuta kepada seseorang. Maka utang ini setelah 2 kali Anda utangkan ke dia sejuta, terus dibayar misalnya. Maka kecuali Anda dicatatkan pahala seperti bersedekah 1 kalinya, sejutanya gitu ya. Ada hadis yang lebih luas lagi daripada itu adalah sabda Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Ahmad, ya nomor di halaman 360. Man andara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqah qabla an yahillad dain. Siapa yang memberi tenggang waktu kepada orang yang dalam kesulitan, mau bayar utang tapi dia belum mampu, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, atau siapa yang mengutangkan orang yang juga masuk dalamnya, maka dia dinilai seperti bersedekah senilai uang itu. Misalnya Anda utangkan 1 juta, maka Anda seperti dapat sedekah sejumlah uang itu. Misalnya 1 juta seperti 1 juta Anda sedekahkan sampai jatuh tempo gitu. Fa idza halad dain fa anzarahu kana lahu bikulli yawmin mithlaihi sadaqah. Dan kalau dia mengutangkan orang itu ternyata sudah lewat jatuh tempo, belum mampu, dia berikan lagi tenggang waktu tambahan, maka di tenggang waktu yang tambahan itu dia seperti bersedekah 2 kali lipat. Jadi contohnya sederhana. Misal teman-teman sekalian, Anda utangkan orang Januari. Sampai akhir Januari dia bayar. Awal Januari dia utang 5 juta misalnya. Sampai akhir Januari Anda seperti bersedekah setiap hari dengan 5 juta itu. Kalau pas Januari akhir Januari Anda tagih, ternyata ini sedekahnya ya, Anda dapat pahala itu banyak sekali. Ya. Jadi dengan 5 juta kita istilahnya investasi, kalau kita hitung dengan investasi.
Terus 30 hari misalnya kalau kita anggapkan karena Januari sampai 31. Kita bulatin 30 hari misalnya. Berarti 5 juta kali 30 itu kan. Itu sekitar 150 juta rupiah nilai sedekahnya. Padahal kita cuma investasinya 5 juta saja. Kalau tiba jatuh tempo, akhir Januari Anda tagih nanti dia belum bisa, Anda bilang baiklah nggak apa-apa sampai akhir Februari. Nah di bulan Februari Anda seperti bersedekah double, seperti 10 juta per hari. Itu kan utamanya luar biasa gitu. Dan juga teman-teman sekalian, hadis yang masyhur riwayat Bukhari nomor 2077, saya tutup dengan ini, yang berbunyi kata Nabi SAW, talaqatil malaikatu ruhu rajulin mimman kana qablakum. Malaikat pernah mencabut ruh salah seorang orang yang hidup sebelum kalian. Ya. Qalu a'amilta minal khairi syai'a. Para malaikat bertanya pada dia, apa kau pernah berbuat kebaikan? Qala kuntu amuru fityani an yundiru wa yatajawazu anil musir. Qala fatajawazu anhu. Dulu aku punya pegawai yang aku perintahkan untuk memberikan tenggang waktu atau bebasin utang orang yang tidak mampu. Ya. Maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, maafkanlah dia. Maka mereka pun memaafkannya. Gitu kan. Maksudnya para malaikat. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu bisa selamat dia dari masalah seperti ini dengan dia justru memudahkan utang orang.